Kembali bersama saya Suci Nisa menemani pagi Anda dengan sejumlah berita pilihan dari tim redaksi Kompas TV Jambi. Saudara, polisi meringkus komplotan pelaku curanmor yang beraksi lebih dari 3 lokasi di Kota Bengkulu. Modus para pelaku yakni membobol rumah korbannya lalu membawa sepeda motor yang masih terpasang kunci. Komplotan pelaku curanmor dibekuk tim gabungan Macan Gading Polresta Bengkulu bersama Polsek Teluk Segara di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. 3 pelaku yakni Toy, Erwan, dan Ragil dibekuk tanpa perlawanan saat bersembunyi di kediaman salah seorang pelaku. Para pelaku merupakan spesialis pencurian sepeda motor yang memiliki modus berbeda. Sebelum beraksi, pelaku terlebih dahulu mencari rumah yang bisa dibobol menggunakan obeng kecil. Setelah itu pelaku masuk dan membawa kabur sepeda motor yang terparkir di dalam rumah. Barang hasil curian itu dibawa salah satu pelaku ke rumah orang tuanya untuk disembunyikan sebelum akhirnya dijual untuk kebutuhan hidup. Alhamdulillah, polisi pelaku melakukan pencurian dengan mencongkel jendela dengan menggunakan obeng dan mengambil sepeda motor berikut kontak. Dan sepeda motor tersebut diamankan di belakang pondok penggantungan Kecamatan Ratu Samban. Motor tersebut sempat disimpan kembali di daerah Curug di rumah orang tuanya si Toy. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku kini terancam pidana penjara di atas 5 tahun. Bayazil Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Jaksa penuntut umum mengajukan banding atas putusan seumur hidup terhadap Helen Dian Krisnawati. Vonis hakim dinilai terlalu ringan dibanding tuntutan hukuman mati yang sebelumnya diajukan jaksa. Jaksa penuntut umum menyatakan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang menjatuhkan vonis penjara seumur hidup terhadap Helen Dian Krisnawati. Vonis dibacakan dalam sidang yang digelar Jumat 1 Agustus 2025. Helen Dian Krisnawati merupakan bandar besar narkoba di Provinsi Jambi. Majelis Hakim yang diketuai Domingus Silaban menyatakan Helen terbukti sebagai pengendali utama peredaran narkotika di Provinsi Jambi. Terdakwa dinilai berperan aktif dalam mengatur, mengendalikan, dan menyembunyikan jejak peredaran sabu dan ekstasi bersama 2 orang rekan lainnya. Namun putusan seumur hidup yang dijatuhkan hakim dinilai jaksa tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa yang sebelumnya dituntut hukuman mati. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Jambi, Nopi Tesout menegaskan, banding diajukan karena perbuatan Helen dianggap merusak masa depan bangsa dan bertentangan dengan kebijakan Presiden dalam memerangi narkoba. Terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Jambi yang memutuskan pidana penjara seumur hidup buat terdakwa Helen, maka kami dari Kejaksaan menentukan sikap bahwa akan melakukan upaya hukum. Dalam ini proses upaya hukum banding sedang dilakukan. Kenapa ini dilakukan? Karena terjadi perbedaan antara tuntutan dari jaksa penuntut umum dengan putusan hakim. Bukan kami menolak, tapi kemudian kan putusan hakim kami minta untuk diuji karena tidak sesuai sebagaimana tuntutan dari jaksa penuntut umum. Hal ini juga akan senada dengan pelaksanaan program pemerintahan Prabowo dalam Asta Cita, diantaranya bahwa untuk perkara narkotika dan judi online ini harus maksimal. Maka Kejaksaan Tinggi Jambi berkomitmen untuk memberantas, melakukan penuntutan penegakan hukum terhadap perkara narkotika ini secara maksimal. Oke, Pak. Kalau untuk tuntutan awalnya bagaimana? Kalau tuntutan awal kami menuntut hukuman pidana mati, makanya kemudian karena putusan dari Pengadilan Negeri seumur hidup, sehingga kami merasa perlu diuji karena kami
tidak menolak, tapi artinya kami tidak sependapat aja dengan putusan hakim. Oke Pak, mungkin hal yang paling mendasar sehingga terdakwa sendiri pantas dihukum mati apa Pak? Kemudian poin-poin di bagian mananya yang kemudian kita sehingga memutuskan untuk tetap banding atas vonis hukuman seumur hidup Pak? Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa memang ternyata terdakwa mengendalikan peredaran narkotika di wilayah Jambi. Nah, ini kan berkaitan juga dengan beberapa terdakwa yang dalam berkas terpisah, yang ada yang sudah diputus, tapi ada juga yang masih sedang dilakukan penuntutan. Nah, poin pentingnya bagi kami perbedaan antara apa yang kami tuntut hukuman mati dengan putusan seumur hidup. Pak, dalam amar putusannya Pak, salah satu pertimbangannya Pak, tidak ada yang meringankan, tapi dihukum sedikit lebih ringan. Gimana Pak? Tanggapan Pak? Ya, makanya itu juga menjadi salah satu pertimbangan kami. Kalau dalam pertimbangannya tidak ada hal-hal yang meringankan, maka kami berpendapat seharusnya adalah hukuman mati. Pak Zintel, terkait fakta persidangan yang dimana tidak ada ditemukan barang bukti langsung yang berkaitan dengan terdakwa ini, kalau pandangan dari jaksa bagaimana Pak? Gimana? Pandangan dari jaksa soal fakta persidangan yang menyatakan bahwa tidak ada barang bukti yang berkaitan langsung dengan terdakwa. Kalau barang bukti berkaitan langsung dengan terdakwa, dalam barang bukti sebenarnya ada, cuman memang dalam perkara ini kecil. Dalam perkara ini khusus untuk terhadap dia ya. Proses banding saat ini tengah berlangsung dan akan dilanjutkan ke Pengadilan Tinggi Jambi. Jaksa berharap putusan di tingkat banding dapat mengakomodasi tuntutan hukum mati bagi terdakwa. Wiradani Damanik, Kompas TV Jambi. Saudara, kelompok remaja diduga geng motor kembali berulah di Kota Bengkulu. Kelompok tersebut melakukan aksi penodongan dan pemalakan kepada warga yang sedang nongkrong di Jalan Cimanuk, Kota Bengkulu. Kelompok remaja yang diduga geng motor kembali berulah di Kota Bengkulu. Kelompok tersebut melakukan aksi penodongan dan pemalakan kepada warga yang sedang nongkrong di Jalan Cimanuk, Kota Bengkulu. Rekaman kamera pemantau di lokasi memperlihatkan aksi pemalakan dan penodongan yang dilakukan oleh sekelompok remaja yang diduga anggota geng motor. 2 orang pelaku datang menghampiri para remaja sambil meminta uang. Salah satu pelaku terlihat mengeluarkan senjata tajam berupa pisau, menodongkannya ke salah satu korban. Tidak lama sejumlah remaja tersebut langsung lari meninggalkan lokasi kejadian. Salah satu korban mengatakan kejadian tersebut terjadi di waktu tengah malam saat kondisi jalanan sudah sepi. Para pelaku diketahui berjumlah 9 orang dan mengendarai 3 sepeda motor. Awalnya mereka berhenti sambil menantang berkelahi. Karena tidak diladeni, 2 pelaku turun dan meminta uang. Jadi tu betul lewat pertama, tak tengok tu entah ngobrol apa, tu betul balik lagi ke sini bang. Dalam tu turunlahnya ko, ada yang nyegat di pinggir ko, ada yang melawan dah sini kan. Dia ambil kami tu nyala ngomong berapa kali kami masih diami, terus turunlah seorang ko yang agak besar. Dia ngomong bang ada duit 5,000 dah, kami harus minyak. Dikasih lagi kawan kami ya bang. Lepas tu dikasih elok tu. Terus dia kata cek, ada lagi tak? Dah ada bang, dah dunian bang, ada yang di ujung tu sebuah. Terus datang lagi, kawannya tu kat siko, tanya langsung waris pisau. Kejadian ini membuat resah warga dan meminta pelaku untuk segera ditangkap. Bayazir Ar-Raihan, Kompas TV Bengkulu. 2 terdakwa kasus tindak pidana pencucian uang kasus narkotika dituntut hukuman berat. Jaksa menuntut 12 tahun penjara untuk Dedi Susanto alias Tek Hui dan 10 tahun untuk Mafia Abidin bin Jainal Abidin. 2 terdakwa kasus tindak pidana pencucian uang, kasus narkotika dituntut hukuman berat. Jaksa menuntut 12 tahun penjara untuk Dedi Susanto alias Tek Hui dan 10 tahun untuk Mafia Abidin bin Jainal Abidin. JPU menuntut hukuman penjara selama 12 tahun terhadap Dedi Susanto alias Tek Hui dan 10 tahun penjara terhadap Mafia Abidin. Keduanya juga didenda 1 miliar, subsidiar 6 bulan penjara. Mereka didakwa secara terpisah dalam kasus pencucian uang hasil kejahatan narkotika. Jaksa menilai Tek Hui dan Mafia Abidin terbukti bersama-sama menyembunyikan aset hasil narkoba dengan cara mentransfer, mengubah bentuk,
dan membelanjakan harta yang diduga berasal dari tindak pidana. Jaksa juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya uang tunai lebih dari 330 juta rupiah, 1 unit mobil Toyota, sertifikat tanah, 6 bundel mutasi rekening, hingga mesin penghitung uang. Tuntutan dibacakan di Pengadilan Negeri Jambi Selasa 5 Agustus 2025 dengan dasar dakwaan pasal 3 Junto, pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Diki jaksa membuktikan yaitu tindak pidana pencucian uang, yaitu mentransfer, mengubah, mengalihkan harta kekayaan hasil dari tindak pidana narkotika dari Helen tersebut ya, sebagaimana dakwaan kedua primer pasal 3 Junto pasal 10 Undang-Undang 8 tahun 2010 tentang pencucian uang. Nah, di mana terdakwatiku dituntut selama 12 tahun dan terdakwa Mapi selama 10 tahun. Sama, yaitu terkait undang-undang pencucian uang. Untuk harta-hartanya terkait uang, tanah tadi dirampas negara kan tadi. Kemudian untuk HP, bundel rekening itu terlampir dalam berkas perkara. Kemudian untuk mesin hitung untuk dirampas, untuk dimusnahkan. Itu aja. Sidang hari Jumat ya ditunda untuk acara pledoi pembelaan dari terdakwa dan penasihat hukumnya. Untuk nominal dendanya sama ya Pak ya, untuk kedua terdakwa sama-sama 1 M, ya. 6 bulan Pak. Ya. Kan dasarnya hal memeratkan kan terdakwa tadi menikmati. Nah, kita dengar kalian dari hasil kejahatan narkotika. Kedua, terkait pemberantasan tindak pidana narkotika bertentangan program pemerintah dan pernah dihukum tadi kan, yang meringankan mengakui perbuatannya dan berlaku sopan. Kejaksaan Tinggi Jambi menegaskan komitmen untuk menangani kasus tindak pidana narkotika dan pencucian uang secara profesional dan transparan. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Polsek Kota Baru menangkap 2 orang pelaku pencurian sepeda motor di 2 lokasi yang berbeda. Pelaku BM berperan sebagai eksekutor curanmor, sementara NZ merupakan penadahnya. Polsek Kota Baru menangkap 2 orang pelaku pencurian sepeda motor di 2 lokasi yang berbeda. Pelaku BM berperan sebagai eksekutor curanmor, sementara NZ merupakan penadahnya. Penangkapan bermula dari penyelidikan terhadap aktivitas pencurian motor. Pelaku BM berhasil diringkus di kawasan Telanai-Pura, Kota Jambi. Sementara NZ ditangkap di Kabupaten Kerinci Jambi. Motor yang dibawa keduanya merupakan hasil kejahatan di Pekanbaru. Rencananya akan diedarkan di kawasan Kerinci. Untuk pengungkapan kasus sendiri, ini tersangka ini didapat di daerah Telanai. Kemudian dikembangkan oleh Buser Polsek Kota Baru, kemudian dipimpin langsung oleh Bapak Kapolresta Jambi terkait pengembangan BB hasil curian. Kemudian dari hasil pengembangan itu didapatlah bahwa BB hasil curian tersebut mengarah ke Merangin. Dari sana anggota melakukan koordinasi dengan Polres Merangin untuk dilakukan pencegatan di Merangin. Untuk barang bukti yang kita amankan sendiri yang real dalam laporan itu saat ini 2 motor. 2 motor. Namun yang satu juga kita masih menunggu laporan dari pihak leasing. Terus pada saat yang diamankan juga malam itu juga diamankan 2 motor pengiriman dari JNT. Namun untuk identitas pengirim sampai saat ini belum kita temukan hasil koordinasi dengan JNT. Polisi akan menindak tegas pelaku pencurian kendaraan bermotor, terus mengembangkan kasus untuk mengungkap jaringan lainnya. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Saudara, kecelakaan lalu lintas antara mobil truk dengan motor di Jalan Lintas Sumatera, Desa Penyengat Olah, Kabupaten Muaro Jambi menyebabkan 1 orang pengendara meninggal dunia, sedangkan supir mobil melarikan diri. Kecelakaan lalu lintas antara mobil truk dengan motor di Jalan Lintas Sumatera, Desa Penyengat Olah, Kabupaten Muaro Jambi menyebabkan 1 orang pengendara motor meninggal dunia, sedangkan supir mobil melarikan diri. Mobil truk bernomor polisi 8831 MV melaju dari arah Pekanbaru menuju Kota Jambi, sedangkan kendaraan motor bernomor polisi BH 5726 MJ dari arah Kota Jambi menuju Pekanbaru ingin mendahului kendaraan yang berada di depannya sehingga terjadi kecelakaan.
Pengendara sepeda motor meninggal di tempat, sementara mobil truk masuk ke jurang. Dampak kecelakaan, Jalan Lintas Sumatera Penyengat Olah Kabupaten Muaro Jambi mengalami kemacetan. Untuk laka lantas pagi ini di Jalan Lintas Jambi Merlung, tepatnya di Desa Penyengat Olah, untuk laka lantas terjadi sekitar 07.00 WIB antara sepeda motor dengan satu unit mobil dump tronton. Sementara situasi jalan masih padat merayap. Dalam kejadian satu orang meninggal dunia, yaitu pengendara sepeda motor. Kalau kita lihat kendaraan motor ini dari arah mana, Pak? Kalau menurut keterangan warga, sepeda motor dari arah Jambi menuju Merlung. Kalau untuk trontonnya dari arah berlawanan, dari Merlung menuju Kota Jambi. Iya. Pak, kalau untuk kendaraan ini seperti apa, Pak? Kita amankan atau gimana? Untuk sementara sedang kita usahakan, kita evakuasi, nanti kita amankan di Polres Muaro Jambi. Ini Pak, kendaraan truk ini ngangkut apa, Pak? Kita lihat. Ini untuk tanah, mengangkut tanah untuk pembangunan jalan tol. Kalau untuk ini supir truknya? Untuk sopir melarikan diri. Sopir belum kita temukan, tapi kita usahakan nanti kita. Jam berapa kejadian ini, Pak? Jam 7. Kurang lebih jam 7. Pak, imbauan kita kepada pengendara seperti apa, Pak? Imbauan kepada pengendara kalau pagi hari, karena situasi pagi ramai, aktivitas masyarakat sedang ramai-ramainya, tetap berhati-hati dan harus tertib berlalu lintas. Warga berharap rambu lalu lintas dapat ditambah lantaran kecelakaan lalu lintas di Penyengat Olah sudah sering terjadi. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Saudara, Kompas Jambi akan selanjutkan setelah jeda berikut dengan sejumlah berita menarik, antara lain Walhi desak polisi usut pelaku karhutla. Nantikan sesaat lagi.